datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Soul-Sucking Sword. Film ini diproduksi oleh Hailong Yingxi Film, dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Wu Tong, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Wang Yirong sebagai Yan Fengqing, Yuli sebagai Xuan Qing, dan Sheng Wei sebagai Xiao Hanyu atau pria bertopeng, dan Ma Yongkang sebagai Cao Wushang. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam di istana kekaisaran, seorang pria misterius tengah membuat kekacauan di halaman istana. Dia menghabisi semua pejabat istana dengan menggunakan pedang penghisap jiwa dan mengatakan bahwa mereka semua adalah penjahat yang harus dihabisi. Kemudian pria itu membuka topengnya. Cerita berlanjut di sebuah kedai milik Tuan Xiao. Terdapat seorang gadis yang bernama Xuan Qing tengah mendapat perlakuan buruk dari sejumlah bandit. Beruntung seorang pendekar bernama Yan Fengqing menolong Xuan Qing dengan membuat ketiga bandit babak belur. Tak berselang lama, Xuan Qing teringat akan kejadian sebelumnya ketika dia berhasil mencuri uang milik Yan Fengqing. Kemudian Yan memperlihatkan lukisan kakak seperguruannya yang tengah dia cari. Beberapa saat kemudian, petugas patroli Zhang mendatangi kedai milik Xiao karena mendengar laporan dari masyarakat adanya keributan. Namun petugas Zhang merasa sungkan dengan Tuan Xiao yang merupakan tetangga lama. Petugas Zhang pun tidak membawa masalah itu ke pengadilan. Ketika petugas patroli meninggalkan kedai, Meng Li menanyakan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Tuan Xiao berubah aneh, di mana kedua matanya berubah. Di tempat yang berbeda, Kasim Cao Wushang memerintahkan Tuan Hu yang merupakan hakim daerah Qing Yuan untuk menemukan pedang penghisap jiwa dengan memberikan sepucuk gambar yang empunya pedang tersebut. Tak berselang lama, Kasim Cao teringat akan masa lalunya ketika dia berhasil dilumpuhkan oleh kakak seperguruannya yang bernama Shifan Hanyu. Dengan alibi, Cao Wushang merupakan mata-mata yang dikirim kaisar untuk mencuri pedang penghisap jiwa. Scene berpindah di kedai milik Tuan Xiao, di mana petugas patroli Zhang tengah memberikan selembar gambar yang merupakan buronan kekaisaran. Namun Tuan Xiao menyatakan bahwa dia tidak pernah melihatnya. Dengan spontan, petugas Zhang menyatakan, jangan-jangan orang yang digambar ini adalah kamu. Namun, Tuan Xiao hanya menganggapnya sebagai lelucon.
Scene berganti di sebuah penginapan ketika Xuan King bangun dari tidurnya dan mendapati Kasim Chow tengah menunggunya. Xuan King memanggil Kasim Chow sebagai gurunya. Kemudian Xuan King berlutut memohon ampun karena sudah meninggalkannya. Kasim Chow memberitahukan kebenaran bahwa Pendekar Yan merupakan adik seperguruan Kasim Chow dan dia meminta Xuan King untuk membunuhnya. Pada suatu malam di kediaman Tuan Xiao memperlihatkan dia yang tengah mengeluarkan pedang penghisap jiwa. Setelah itu memakai topeng hitam menuju kediaman hakim daerah Tuan Hu yang di dalamnya terdapat sejumlah petugas patroli. Petugas Zhang mengenali suara tersebut sebagai suara Tuan Xiao pemilik kedai. Dengan ucapan maaf, pria bertopeng menghabisinya. Sementara di luar, Pendekar Yan tengah memergoki aksi pria bertopeng. Kemudian mereka terlibat aksi pertarungan sampai ke tengah hutan bambu. Pendekar Yan berhasil membuka topeng pria tersebut. Betapa terkejutnya Pendekar Yan mendapati kebenaran bahwa pria bertopeng merupakan kakak seperguruannya yang selama ini dia cari. Singkat cerita, tibalah Tuan Xiao atau pria bertopeng kembali di kediamannya yang disambut oleh Chow Wushang, kemudian menyerangnya hingga membuat Tuan Xiao terluka parah. Sementara mereka tengah menyandra Meng Li, Chow Wushang mengungkapkan kekecewaannya terhadap gurunya yang mewariskan pedang penghisap jiwa kepada Tuan Xiao. Tanpa basa-basi, Chow Wushang meminta Tuan Xiao untuk menyerahkan pedang penghisap jiwa, maka Chow Wushang akan melepaskan putrinya. Tak berselang lama, datanglah Pendekar Yan berusaha menolong Tuan Xiao. Namun yang terjadi, Tuan Xiao meregang nyawa. Scene berganti di sebuah goa memperlihatkan Xuan King tengah ditawan oleh Chow Wushang untuk memancing kedatangan Pendekar Yan. Tak lama kemudian datanglah Pendekar Yan untuk menghabisi Chow Wushang. Namun naasnya Pendekar Yan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Chow Wushang. Xuan King yang melihat pendekar yang terluka parah tak tinggal diam. Dia mengorbankan dirinya untuk membunuh Chow Wushang. Karena Xuan King merupakan reinkarnasi roh Xiantian. Dengan terluka parah, Chow meminta Pendekar Yan untuk segera menghabisinya. Sementara Xuan King meregang nyawa di pelukan Pendekar Yan. Dan cerita pun selesai.